Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Oh, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah.
Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, hanya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah kataku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Kita deklarasikan dengan iman, saudara. Katakan sama-sama. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Oh, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Oh, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Oh, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Let the music praise the Lord. Sama-sama saudara, kita katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mari sama-sama. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Berkuasa. Ada mujizat. Oh, ada mujizat. Ada mujizat sebab Yesus You took a stone to kill a giant, took a staff to part the sea, and only you could do so much with ordinary things. You took a slave to tame a lion, took a rock to make a spring, and only you would choose a shepherd boy to be a king. So I don't have to be the strongest, 'cause you are perfect in my weakness. If you can move a mountain with faith like
grain of mustard seed. I wonder what you could do with me. You're the God of all creation. You're the King above all kings. But only you would choose a rugged cross to rescue me. You're the healer of the broken. By faith I still believe. You took on my flesh, you conquered death. Lord, you are my victory. So I don't have to be the strongest, 'cause you are perfect in my weakness. If you can move a mountain with faith like a grain of mustard seed, I wonder what you could do with me. Open my eyes, show me who I could be, Lord, help me see that I don't have to be the strongest, 'cause you are perfect in my weakness. Lord, if you can move a mountain with faith like a grain of mustard seed, I wonder what you could do with
bingkai indah di semesta, tak terhitung bintang-bintang menerangi seisi dunia. Karyamu mengagumkan, sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Kau merangkai jagat raya yang terbingkai indah di semesta, tak terhitung bintang-bintang menerangi seisi dunia. Karyamu mengagumkan, sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Karyamu mengagumkan, sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan kasih-Mu sepanjang hidupku.
Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Halo adik-adik, kita ketemu lagi di sekolah minggu. Udah siap belum sekolah minggu Star Kids hari ini? Udah siap ya? Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengenal Tuhan Yesus. Siapa sih Tuhan Yesus? Tuhan yang sayang kita semua. Ya, adik-adik kita mau mulai. Sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi. Kita mau nyanyi burung pipit. Burung pipit yang tidak menanam, tapi Tuhan yang pelihara. Bunga bakung tidak memintal itu artinya apa? Tidak menjahit. Tapi Tuhan beri pakaian yang indah.
Ya, bunga-bunga kalau kita lihat di taman ada yang warna kuning, ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Itu semua siapa yang ciptakan? Tuhan yang ciptakan. Nah, adik-adik, kita jadinya tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, gitu ya. Kita lihat kanan kiri kita orang-orang, atau kita lihat saat ini Indonesia juga lagi kesusahan, lagi ada virus corona. Tapi kita tidak perlu takut asalkan kita menjaga semuanya dengan baik, sering-sering cuci tangan ya adik-adik ya. Jangan jarang mandi, harus mau mandi, sikat gigi, cuci muka gitu ya. Sering-sering cuci tangan, jangan keluar-keluar rumah supaya kita semua sehat selalu. Kenapa? Karena Tuhan yang pelihara kita. Adik-adik ya. Nah, kita mau nyanyi, habis itu kita mau berdoa ya adik-adik. Tapi sebelum itu, adik-adik harus siap dulu. Nggak boleh sambil lari-lari, nggak boleh sambil makan, ngobrol, gitu ya. Harus semuanya siap untuk nyanyi memuji Tuhan. Nanti juga untuk dengerin firman Tuhan. Yuk, kita nyanyi ya, Burung Pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan nanani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Ya, terlebih kita anak-anak Tuhan, pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan pelihara. Ya, kita menyanyikan lagu ini. Pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan nanani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Lebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Ya, jadi terlebih kita anak-anak Tuhan, pasti Tuhan pelihara, pasti Tuhan berkati. Yuk kita mau berdoa ya. Nah, mau lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cici Dina berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kalau sekarang kami mau memuji, mendengarkan firman Tuhan, pimpin kami agar semuanya menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita mau nyanyikan satu lagu, kita mau bilang hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada dalamku. Yesus hidup dalam setiap kita. Artinya hidup kita harus selalu bersuka cita. Raja Daud aja yang dikejar-kejar sama Raja Saul, itu nggak ketakutan adik-adik karena dia percaya Tuhan Yesus melindungi. Jadi sama ya, kita juga harus percaya Tuhan Yesus itu melindungi kita. Kita menyanyikan lagu ini, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalam kita. Ya, Yesus yang udah hidup
tinggal dalam kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bener gak Yesus dalam kita? Bener ya? Kita mau bilang, Yesus hidupku bukannya aku lagi, tapi Engkau dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya, Yesus yang hidup di dalam kita, yang menguatkan setiap kita, yang membuat kita nggak lagi takut, yang membuat kita nggak lagi gentar, karena Yesus di dalamku. Nah, kita udah nyanyi, Yesus hidup dalam setiap kita, maka kita punya yang namanya kasih, mengasihi. Ya, kayak Raja Daud yang cerita minggu lalu, Raja Daud dikejar-kejar Raja Saul, mau dibunuh Raja Saul, tapi Raja Daud tetap mengasihi Raja Saul. Hari Minggu ini kita mau dengar tentang kasihnya Raja Daud untuk bahkan cucunya Raja Saul. Siapa ya? Gitu ya. Kita mau dengar ya adik-adik, tapi kita mau belajar yang namanya mengasihi. Raja Daud itu mengasihi Raja Saul, bahkan menghormati Raja Saul. Ya, kita mau nyanyikan lagu ini ya. Kita mau bilang kasih, 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 kasih Yesus. Kasih itu sabar, nggak suka marah-marah. Ya, adik-adik. Kita mau nyanyi lagu ini ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ya, benar ya? Kasih sabar, tidak suka marah-marah, sayang sama teman, apalagi papa mama. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus.
seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Benar ya? Tidak suka marah-marah, sayang sama teman, artinya sayang sama papa mama, sama oma opa, sama saudara-saudara, seperti kasih Yesus. Kasih Yesus yang sabar sama setiap kita. Nah, kita mau dengerin firman Tuhan ya adik-adik ya. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan, tapi nggak cuma didengar, mau kita tanam dalam hati kita supaya bertumbuh subur, berbuah lebat. Ya. Kita nyanyikan lagu ini, firman Tuhan, ku dengar, ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Lagi ya. Sekali lagi kita mau bilang firman Tuhan, aku mau dengar, aku mau tanam dalam hatiku, supaya itu boleh bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus yang sayang sama kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ya, Yesus yang tolong setiap kita untuk boleh mendengar firman Tuhan, supaya boleh bertumbuh subur dan berbuah lebat. Ya. Selamat pagi adik-adik semuanya, gimana kabarnya? Puji Tuhan, semua kita baik, sehat, semua karena anugerah Tuhan ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita. Masih kelanjutan tentang Daud. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih karena kami diberi kesehatan. Terima kasih karena kami masih dapat mendengarkan cerita Alkitab ya Bapa. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan cerita. Kau beri kami telinga seorang murid dan hati seorang murid, dan kami terbuka dengan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, masih ingat gak cerita minggu lalu tentang Daud? Tante review sebentar ya. Pada waktu itu kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul itu adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Raja Saul itu dipilih karena permintaan oleh bangsa Israel yang meminta seorang raja. Dan akhirnya diangkatlah Raja Saul. Daud adalah seorang prajurit dari kerajaan Israel. Masih ingat kan Daud yang mengalahkan Goliat ceritanya? Nah, pada saat Daud mengalahkan Goliat, Daud diangkat menjadi seorang prajurit di kerajaan Israel. Daud adalah seorang prajurit yang gagah perkasa, karena dia mengandalkan Tuhan dan Tuhan memberinya kemenangan setiap kali dia berperang. Daud berhasil mengalahkan puluhan ribu tentara musuh. Dan Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat. Lalu pada suatu hari saat
Daud sedang bermain kecapi, Raja Saul melihat Daud, dia marah, dia kesal, dia merasa iri, dan dia melemparkan tombaknya ke arah Daud. Dan Daud untuk menghindari serangan tombak dari Raja Saul, dia berlari, pergi menyelamatkan diri. Nah, minggu ini kita akan mendengarkan cerita tentang Daud yang menjadi Raja Israel. Pada saat itu Daud bersahabat dengan Yonatan, anaknya Raja Saul. Yonatan dan Daud itu berteman baik, sahabat baik. Yonatan tahu bahwa Raja Saul, ayahnya, mau membunuh Daud, dan Yonatan melindungi Daud dari kejaran Raja Saul. Suatu hari, tentara Filistin berperang melawan Israel. Dan Raja Saul dan pasukan Israelnya berperang melawan pasukan Filistin. Dan Yonatan juga ikut berperang. Tetapi pasukan Filistinnya ternyata lebih kuat. Akhirnya pasukan Israel kalah dan melarikan diri. Raja Saul dan Yonatan anaknya kalah berperang. Dan mereka terluka oleh senjata musuh. Dan akhirnya meninggal di medan perang. Daud setelah mengetahui berita itu, Daud sangat sedih karena Yonatan sahabatnya terluka dalam perang. Daudnya sedih sekali karena temannya meninggal. Dan karena Raja Saulnya meninggal, kan di bangsa Israel butuh seorang raja. Tuhan waktu itu kan sudah berjanji kepada Daud akan mengangkat Daud menjadi Raja Israel. Masih ingat ya cerita tentang Nabi Samuel yang mencari Daud untuk mengurapin Daud menjadi Raja Israel? Kemudian bangsa Israel datang kepada Daud dan mengangkat Daud untuk menjadi Raja Israel. Dan sesuai dengan janji Tuhan, maka Daud menjadi Raja Israel. Tuhan kalau sudah berjanji selalu Tuhan tepati. Dan sekarang setelah Daud menjadi raja, Daud memimpin perang. Dia adalah seorang pemimpin perang dan juga pemimpin suatu bangsa dan mempunyai lebih banyak pasukan. Dan Daud pergi berperang beserta dengan pasukan Israel, dan mereka dapat mengalahkan pasukan Filistin karena Tuhan menyertai Daud. Sepanjang Daud menjadi raja, Daud adalah seorang raja Israel yang terkuat dan pemberani. Daud memang badannya kecil. Ingat ya cerita waktu Daud melawan Goliat, Daud kan kecil ya. Tapi karena dia mengandalkan Tuhan dan dia selalu berpegang kepada pertolongan Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Dan Daud berkata, kalau Tuhan ada di pihaknya, siapa yang dapat melawan? Sesuai dengan ayat hafalan kita minggu ini. Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Diulangin ya. Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dihafalin ya adik-adik. Ceritanya sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan lagi ceritanya minggu depan. Oke? Sampai ketemu lagi minggu depan. Nah, sebelum kita tutup ceritanya, kita berdoa. Gimana posisi kita kalau sedang berdoa? Ayo adik-adik semua, kita lipat tangannya.
tutup matanya dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami mau seperti Daud yang mengandalkan Engkau seumur hidup kami. Kami mau berpegang kepada firman-Mu. Kami percaya kepada Engkau ya Bapa. Jikalau Engkau yang di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Setiap tuntun jalan yang Kau berikan buat kami. Kami percaya Tuhan, saat kami ada di dalam tangan-Mu, tidak ada satu apapun yang dapat mengambil kami dari tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Nah, adik-adik, kita udah dengar firman Tuhan hari ini ya, yang dibawain sama Tante Ana. Hari ini kita ceritanya tentang Daud yang menjadi raja. Tadi adik-adik dengerin gak ceritanya? Dengerin ya. Tadi juga ayat hafalannya udah dikasih. Nah, hari ini Cici mau kasih pertanyaan dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, siapakah yang diangkat menjadi raja? Yang kedua, siapakah teman Daud yang terluka di dalam perang hama sebuah bangsa? Ketiga, bangsa apa yang dilawan sama Daud? Keempat, bangsa apa juga yang menang lawan bangsa Israel ketika bangsa Israel itu yang pergi berperang itu temannya Daud. Yang terakhir, cerita hari ini itu cerita tentang Daud yang diurapi menjadi raja. Selama Daud diurapi menjadi raja, apa yang Daud lakukan? Oke, ada 5 pertanyaan ya adik-adik ya. Dijawab dan dikirim ke Tante Erni. Jangan lupa. Terus ayat hafalan juga dikirim ke Tante Erni, dihafalin juga ya adik-adik ya. Kan adik-adik sudah pintar-pintar. Rajin-rajin juga ya. Oke, minggu depan kita ketemu lagi di Starkid jam 8.30. Jangan lupa ya, kita masih ibadah online. Karena pemerintah pun masih bilang kalau kita ibadah harus online. Jadi adik-adik sabar-sabar aja ya. Kita dengerin firman Tuhan setiap minggu di jam yang sama supaya kita belajar tentang firman Tuhan sedari kecil. Ya adik-adik. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.